Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Hadirin para santri, para alumni dimanapun berada, yang saya banggakan, yang saya dambakan, semoga kalian senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah, diberikan oleh Allah perlindungan, dan semoga senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah akan menyampaikan bagian daripada ceramah yang minggu lalu. Kita setiap malam Senin adakan ceramah untuk kalian yang sifatnya umum. Kalau yang sudah terbiasa itu mengaji kitab dan kitabnya sudah ditentukan. Kalau ini adalah sifatnya kita membahas hal-hal yang bersifat umum, yang berhubungan dengan kehidupan kita dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita membahas tentang doa. Doa adalah merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan dengan kehidupan kita. Karena doa itu adalah, dalam sebuah riwayat dikatakan, nih Rasulullah bersabda, riwayat dari sahabat Nu'man, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu ibadah. Jadi kalau sudah ibadah, itu adalah sudah kewajiban kita, keharusan kita. Karena kita terlahir ke bumi ini adalah diantaranya illa liya'budun, kecuali kita lahir ke bumi ini supaya kita mengabdi kepada Allah, supaya kita beribadah kepada Allah. Ini sudah Allah yang menetapkannya, bukan para ulama, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tapi langsung Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Dalam hal ini bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita, bukan berarti Allah itu punya kekurangan sehingga membutuhkan ibadah makhluknya. Ini sama sekali tidak. Itu adalah hanya kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya supaya kita bisa beruntung. Karena dari ibadah itu beruntungnya ganda. Kita ibadah, kita selamat dari neraka. Kita ibadah dapat pahala menjadi ahli surga. Amin. Tuh kan, jadi dua keuntungannya, selamat dan bahagia, selamat dan mendapatkan anugerah rahmat yang tak terhingga. Kenapa kok surga tak terhingga? Iyalah karena Allah menciptakan nikmat itu seluruhnya 100. Yang satu dikeduniakan, yang satu di akhirat, itu di surga. Kita bisa membayangkan betapa nikmatnya nikmat yang di surga itu 99. Yang satu pun sekarang orang pada berebut tuh. Pada bahasa orang Sunda, belaan kumaha, nu penting mah
ngeunah sorangan kene batur mantepan rek kumaha oge. Saking ingin memperebutkan nikmat yang satu ini, padahal nikmat yang satu ini dinikmati oleh seluruh makhluk Allah di bumi ini. Seluruh manusia, tidak pilih bulu, tidak pandang bangsa, siapapun juga menikmati nikmat ini. Mau yang takwa, mau yang enggak, mau yang soleh, mau yang enggak, mau yang beriman, mau yang enggak, nikmat ini bisa menikmati semuanya, bisa merasakan semuanya. Semua hewan yang ada di bumi ini semua menikmati. Makanya kalau nikmat yang satu ini dimakan, dinikmati oleh seluruh makhluk Allah di bumi ini, kita masih syukurannya kedodoran. Padahal nikmat satu, kita masih kedodoran untuk bersyukurnya. Tidak mustahil di bumi ini banyak orang-orang yang tidak bersyukur bahkan, atau syukurannya tekor kepada Allah. Kita pun kadang-kadang sekarang minta kepada Allah, diberilah oleh Allah apapun yang kita inginkan. Yang ini belum disyukuri, kita udah minta kepada Allah. Terus saja, yang itu juga oleh Allah kabulkan lagi. Ini belum tersyukuri, minta lagi kepada Allah. Hanya kita yang jelas bahwa kewajiban hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Ini ketentuan dari Allah, bukan ketentuan dari makhluk Allah. Kalau tadi bicara tentang surga nikmatnya 99, di dunia ini satu, ya untuk kita bisa membayangkan betapa kenikmatan yang 99 seperti apa. Yang satu pun kita hampir-hampir tidak mampu mensyukurinya. Bayangkan kita gerak itu kan nikmat digerakkan oleh Allah. Ngedip juga nikmat itu oleh Allah. Segala hal yang kita terima juga dari manapun juga pintunya, hakikatnya datang dari Allah. Jadi dengan demikian bahwa kita bersyukur menjadi orang yang paham tentang kewajiban hidup ini, yaitu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berabdi hanya bentuk pengabdian seperti apa? Mungkin ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh, apapun amal, minimal amaliyah yang mubah, kalau niati ibadah jadilah amal soleh. Sebaliknya, sebaik apapun juga amal, kemasannya, casingnya, kalau hatinya, isinya, dalamnya, niatnya tidak ibadah, nggak jadi apa-apa. Nah, jadi dengan demikian kewajiban kita adalah mengabdi kepada Allah, apapun pengabdiannya, apapun bentuknya. Yang terpenting tekad kita adalah ini dalam rangka mengabdi kepada Allah yang melahirkan, yang menjadikan kita terlahir ke bumi ini. Nah, kemudian di sini juga berdoa sebagian daripada ibadah. Kalau secara global ibadah itu wah luar biasa, banyak sekali ibadah. Nah, sekarang yang menjadi di sini bahasan kita adalah doa. Doa pun niati ibadah. Kenapa? Sebab ibadah kewajiban kita dari Allah. Betapa sia-sianya kalau kita ibadah hanya hubungannya dengan kebutuhan. Ibadah hanya hubungannya dengan masalah kehidupan. Iyalah, itu memang kenapa kita minta, karena kita butuh. Kenapa kita mau, karena kita kekurangan. Itu memang manusiawi. Tetapi di balik semua itu harus kuat tekad di hati bahwa berdoa adalah semata-mata beribadah kepada Allah. Biar apa? Nanti insya Allah kalau berdoa niatnya ibadah karena Allah, ingat bahwa ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, ud'uni, mohonlah kepada aku mohon kepadamu karena perintahmu ya Allah. Berarti inilah ibadah. Insya Allah orang yang berdoa karena Allah dikabul doanya oleh Allah. Aduh, saya ini sudah berbulan-bulan berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah tuh masih belum mengabulkan kepada kita? Salah sendiri. Mungkin ketika kita berdoa, yang ada pada pikiran kita, yang ada pada otak kita, bukannya karena Allah yang ada, tapi kebutuhan kita yang ada di jiwa kita, yang ada di niat kita, yang ada di tekad kita, sehingga Allah membiarkan kita karena tidak ada karena Allahnya. Allah berjanji akan mengabulkan kepada permohonanmu yang karena aku.
ud'uni astajib lakum. Kau mohon kepada aku, berarti kita mohon kepada Allah karena Allah Ta'ala. Kalau selain itu, Allah akan mengabaikannya, sehingga kuasa itu hari akan keluar aslinya. Kenapa ya aku sudah berdoa berbulan-bulan tapi belum ada hasilnya ya? Kalau orang yang ikhlas karena Allah gak bakal ngomong begitu. Dia berdoa, dengan doa itulah dia berbahagia, dia berbangga karena telah melaksanakan sebagian kewajibannya, itu beribadah kepada Allah. Masalah ijabah, sudahlah, jangan repot-repot. Kita seringkali repot ngurusin hak Allah, hak prerogatif Allah. Kita ikut-ikutan. Maka jangan sampai kejebak kita dalam hal yang merugikan kita. Maka dengan demikian, beribadahlah. Kita harus beribadah dengan berbagai cara, termasuk kita berdoa. Keuntungannya berdoa itu, satu adalah pahala ibadah karena Allahnya, kedua insya Allah kalau Allah berkenan mengabulkannya, apapun yang kita pinta akan Allah berikan kepada kita insya Allah. Modalnya adalah diantaranya satu, ibadahnya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka insya Allah aku akan berkenan untuk mengabulkannya. Para santri, para alumni dimanapun berada, kemudian kita kadang-kadang berdoa bukan salah, karena kebutuhan yang mendesak. Kadang minta kepada Allah tidak kontrol. Maka kalau mohon ini harus benar-benar mohonnya yang benar-benar kepada Allah, itu yang ikhlas, yang sesuai. Artinya permohonan itu jangan melahirkan kemadharatan. Kalau orang berdoa kemudian doanya itu asal-asalan, jangan salah nih, Allah akan mengabulkan apa yang kita mohonkan, janji Allah akan mengabulkannya. Orang lempeng contoh nih, ada pengusaha yang begitu sukses, uangnya banyak melimpah, hanya ketika itu dia belum begitu aktif ibadahnya, sholatnya sewaktu dia mau, tapi kalau ketika ogah ya enggak lah. Nah, akhirnya dia sholatnya belang betong, sakapeung sholat, sakapeung henteu. Satu saat dia sadar bahwa kita ini adalah manusia diciptakan oleh Allah. Kenapa aku gak sholat? Sudah sholat, kemudian dia boleh katakan insaf, pergilah haji dia. Pergi haji ke Baitullah, di Baitullah itu dia berdoa kepada Allah. Bahkan kata dia, aku berdoa di pas lempengan bulu tajam tuh, nggak doa teh kepada Allah, memohon, ya Allah bersihkanlah hartaku ya Allah. Kalau hartaku semuanya kotor, ya Allah bersihkanlah semuanya ya Allah. Sudah dia pulang dari Mekah. Memang itu berdoa karena mungkin nggak ada yang bimbing tuh doanya. Dan janji Allah, apapun dipinta pasti Allah kasihkan nih. Maka jangan mohon suatu yang menjadi madat bagi kita. Berikan yang terbaik untuk kehidupan kita dunia akhirat tentunya. Ketika dia pulang dari ibadah haji, sampai ke rumah, wih kebetulan nih, usahanya malah bangkrut ya. Uangnya malah semakin hari semakin susut, semakin hari semakin tidak ada. Usahanya yang di sana gak jalan, yang sini kolab, yang di mana akhirnya gak jalanlah usahanya, sehingga dia, orang mengatakan bangkrutlah dia. Dia berkata, ya kenapa aku dulu ketika belum insaf, aku uang melimpah, harta banyak, di mana-mana perusahaanku di mana-mana ada. Sekarang aku setelah pulang dari Mekah nih, kenapa jadi begini hidupku? Jadi susah nih, uang jadi sulit, usaha kita jadi bangkrut semuanya nih. Kebetulan saya ketemu tuh. Ya kenapa di Mekah nggak berdoa kepada Allah? Justru saya di Mekah berdoa terus-terusan. Coba di antara doanya apa di Mekah? Kata dia, aku berdoa di lempengan bulu tajam tangga dua anak. Ya Allah, harta abdi, rezeki abdi upami kotor, ya Allah bersihkanlah ya Allah. Bila hartaku kotor semuanya, bersihkanlah semuanya ya Allah. Jadi dia doanya, ya Allah pami harta abdi kotor, bersihkan ya Allah sadayana ya Allah. Pas pulang
ke tanah air, bener aja tidak lama, beberapa bulan dari sana, bener-bener itu rezekinya musnah semuanya, habis semuanya, kagak ada semuanya, memang dibersihkan oleh Allah semuanya. Itu kan dikabul doanya dia. Kalau hartaku kotor, ya Allah, bersihkanlah semua hartaku, ya Allah. Kemungkinan yang belakang-belakang nggak dijakati sama dia. Dia punya perusahaan di sana, punya pabrik di sini, mungkin hartanya melimpah, uangnya banyak, tapi tidak dijakati. Akhirnya, di samping dia berdoa kepada Allah, mungkin Allah memang menyelamatkan dia. Doanya yang mungkin tidak sempurna. Coba kalau berdoa, ya Allah, hartaku bersihkan, ya Allah. Andaikan hartaku ini kotor, ya Allah, bersihkanlah semuanya, ya Allah, dan gantilah, ya Allah, dengan harta yang lebih banyak lagi dan halal dan baik. Yang halal dan baik. Kan mungkin kalau sudah begitu doanya, nanti hilang yang ini, datang yang baru yang lebih banyak lagi. Bahkan sudah bersih daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, contoh seperti itu. Makanya kalau berdoa, berdoalah dengan baik dan mohon kepada Allah. Jangan sampai ada doa yang dikabulkan justru menambah masalah. Orang yang badannya gede mohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku badan yang langsing. Akhirnya jatuh sakit dia. Memang akhirnya langsing gara-gara kelamaan sakitnya. Coba kalau berdoanya, ya Allah, minta langsing dan sehat. Barangkali tidak sampai seperti itu. Artinya bahwa Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, itu doa kita insya Allah kabulkan asalkan Allah Ta'ala. Tapi kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, kalau kita bingung-bingung nih, doa tahu salah juga, carilah doa yang lebih aman. Apalagi datang dari Rasul, luar biasa nih. Nah, cari kita di dalam kitab hadis ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas berkata, qala Anas, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, diriwayatkan bahwa kebanyakan doa Rasul itu adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa Rasul yang paling banyak oleh Rasul dibacakan yaitu doanya Allahumma. Yang kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di dalam Al-Qur'an adanya. Kalau hadis Rasul yang paling banyak berdoa kepada Allah sama saja dengan Rabbana atina. Hanya ini langsung bahasanya kepada Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berdoa mau Rabbana mau Allahumma terserah. Hanya yang jelas bahwa Rasul yang paling banyak ini yang dibacakan. Kita jangan meremehkan, wah itu doa sejagat itu. Iya, tapi ini doa yang luar biasa. Kenapa? Sebab doa yang begitu singkat dan pendek tetapi sudah mencakupi kehidupan dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mohon yang terbaik bagiku, ya Allah, dalam hidupku, ya Allah, dalam duniaku, ya Allah, dan untuk akhiratku, ya Allah, yang terbaik juga, ya Allah. Coba habis semuanya. Minta kehidupan dunia yang terbaik, biar juga yang terbaik. Ya selamat ya baik semuanya. Maka kalau sudah berdoa bingung-bingung, ini yang paling hebat. Kenapa? Nanti yang datang kepada kita adalah pilihan Allah dan terbaik dan tidak ada masalah sedikit pun. Jadi kalau kita punya doa yang panjang-panjang, akhiri pasti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, untuk menyempurnakan dan untuk meralat barangkali ada hal-hal yang tidak baik, maka diakhiri dengan doa ini. Akhirnya, ya Allah, mohon yang terbaik bagiku, duniaku dan akhiratku. Sudah, kalau baik dunia dan baik akhirat, segalanya sudah lengkaplah ini. Nah, jadi bukan berarti kita hanya doa, tidak, tapi kita jangan meremehkan doa Rasul yang paling banyak dikemunakan oleh Rasul, doa yang ini. Maka kita berdoa dengan ini, juga yang lainnya itu lebih bagus. Kenapa? Sebab semua doa tidak ada yang jelek, tidak ada yang salah, hanya iktikad kita. Tapi kalau bahasa kita sendiri, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nah, itu hati-hati doanya, benar-benar yang jangan yang salah kayak tadi. Mohon rezekinya dibersihkan, kalau rezeki kotor, bukan kotor, dibersihkan, lengkapilah. Kalau rezeki kotor, ya Allah bersihkanlah, ya Allah semuanya, dan gantilah, ya Allah, dengan harta yang lebih banyak lagi yang melimpah dan halal
juga diridhoi Allah. Kan jadi yang habis itu yang tidak baiknya, tapi yang bagusnya datang lagi. Kan jadi selamat. Nah, jadi dengan demikian kita dalam berdoa juga berhati-hati. Jangan sampai berdoa yang mendatangkan madarat bagi kita. Maka selalulah berdoa dengan doa Allahumma atina atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua, berikanlah kami semua di dunia hasanah, di dunia juga baik, wafil akhirati hasanah, di akhirat pun juga baik, sehingga kita akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Itu kan harapan kita semua. Maka doa yang singkat itu mencakupi hal yang tadi. Tapi kita kan ada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan masalah kehidupan yang sifatnya emergensi. Mohon kepada Allah sesuai dengan yang ketika rasakan ketika itu. Apa yang kita mohonkan? Yang jelas kita mohon kepada Allah, judulnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang kedua, yakini oleh kita, kalau kita berdoa kepada Allah semata-mata karena Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ada lagi begini, aku berdoa mau karena Allah, biar dikabulkan oleh Allah, itu sebetulnya masih terganggu oleh godaan bujuk rayunya setan. Kenapa? Sebab ada di akhirnya, aku mau ibadah karena Allah biar nanti dikabulkan oleh Allah. Ini yang akhirnya nggak baik itu. Mestinya lempeng aja, aku mau ibadah karena Allah, sudah. Masalah ijabah kita jangan ikut campur. Tapi yang jelas kita yakini Allah mengabulkannya karena firman Allah dalam Al-Quran, astajib lakum. Hanya kita yakin adanya ijabah dari Allah, bukan berarti kita berdoa karena ijabah Allah. Kita berdoa kepada Allah dan yakin hanya Allah ya yang mengabulkan doa-doa kita. Hadirin para santri, para alumni dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun melalui suara, melalui udara, tapi minimal kalian bisa mendengarkan pengajian ini. Alhamdulillah, semoga pengajian ini bermanfaat bagi kalian, walaupun tidak dekat, tetapi lebih dekat lagi dengan bersama-sama kita melaksanakan sebagian pengabdian kepada Allah, yaitu ngaji, dan juga yang tadi disampaikan, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Kita sudah membagikan kepada alumni, tolong alumni yang ada dikirim itu, bacalah doa setiap fardu, supaya nanti semuanya berdoa kepada Allah. Nanti berjamaah doa semua, setiap fardu berdoa semuanya, nantinya dikabulkannya siapa saja. Mungkin di antara kalian para alumni, para santri, atau para ustadz yang diijabahnya, seorang yang kabulkannya, semua akan kebahagiaan berkat ijabahnya, insya Allah. Rupanya saya sampaikan, itulah yang bisa kami berikan kepada kalian, dan tetap kalian menjaga kesehatan. Laksanakanlah segala aturan-aturan yang telah ditentukan, dan para santri supaya senantiasa di rumah membantu orang tua, berbuat hal-hal yang menjadikan orang tua bangga, bahagia, senang, dan kebiasaan di pondok yang sudah terbiasa di rumah tetap dilaksanakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.